Selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan materi algoritma dan pemrograman 1 edisi Python atau Python series. Oke, materi ini disusun oleh kelompok 8 dengan dosen pengampunya Bapak Fajar Hardika Bahari Putra Skom Mkom. Oke, ya sebelumnya saya atas nama Syafri Ibrahim Boltal dengan NIM 2024 5520 252 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Sorong. Oke, di sini dengan penuh rasa syukur kami menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul Algoritma dan Pemrograman 1 yang disingkat Alpro 1. Singkat saja, kami berharap karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam mempelajari algoritma dan pemrograman 1 ini. Semoga pengetahuan disampaikan dapat diaplikasikan dengan baik dan mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sorong 31 Desember kelompok 8. Oke. Ya, baik, kita akan mulai dari bab 1. Ini bab 1 ini latar belakangnya dalam dunia teknologi modern, algoritma memainkan peranan penting dan memberikan solusi atas berbagai masalah komputasi seperti pemrograman, mencari informasi di internet hingga mengatur data dalam aplikasi. Algoritma menjadi fondasi utama yang mendukung proses tersebut. Dalam dunia pemrograman, algoritma dipakai dalam berbagai jenis bahasa pemrograman seperti C++, JavaScript, Python, dan lain-lain sebagainya. Salah satu bahasa pemrograman yang menerapkan algoritma dan paling umum digunakan di zaman sekarang adalah bahasa pemrograman Python. Nah, Python sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman komputer paling populer di dunia. Ini pertama kali dirilis pada tahun 1990-an dan sekarang digunakan untuk membangun jutaan aplikasi seperti game dan situs web. Python adalah bahasa pemrograman berbasis teks. Dalam Python, programmer menulis kode menggunakan kata-kata, singkatan, angka, atau simbol. Instruksi diketik menggunakan keyboard komputer. Python bersifat portable. Ini berarti Anda dapat menulis dan menjalankan kode Python di banyak komputer yang berbeda. Kode Python yang sama akan berfungsi pada PC, Mac, MacBook, mesin Linux, dan komputer Raspberry Pi. Program berperilaku dengan cara yang sama pada setiap mesin. Mengapa hal ini sangat penting? Karena untuk memberitahu komputer yang harus dilakukan, Anda perlu mempelajari bahasa pemrograman. Bahasa visual mudah dipelajari oleh pemula, sementara pembuatan kode profesional menggunakan bahasa berbasis teks. Nah, di sini saya menuliskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana algoritma berperan dalam memberikan solusi atas berbagai masalah komputasi di era teknologi modern.
Nah, yang kedua, mengapa Python menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan sering digunakan di berbagai bidang? Mengapa? Oke, yang ketiga, apa saja keunggulan Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya dalam penerapan algoritma? Dan yang terakhir itu, bagaimana sifat portabilitas Python mendukung pengembangan aplikasi di berbagai platform? Nah, itu untuk rumusan masalahnya. Di sini memiliki tujuan yaitu menganalisis peran algoritma dalam memberikan solusi atas berbagai masalah komputasi di era teknologi modern. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang membuat Python menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer dan sering digunakan. Yang ketiga, mengidentifikasi keunggulan Python dibandingkan dengan bahasa pemrograman lainnya dalam penerapan algoritma. Dan yang terakhir, menguraikan bagaimana sifat portabilitas Python mendukung pengembangan aplikasi di berbagai platform. Nah, itu untuk bab 1 pendahuluannya. Sekarang kita masuk di bab 2. Kita memulainya dengan Python. Oke. Yang poin pertama, apa itu Python? Python adalah satu bahasa pemrograman komputer paling populer di dunia. Nah, Python ini pertama kali dirilis pada tahun 90-an dan sekarang digunakan untuk membangun jutaan aplikasi, game, situs web, dan lain sebagainya. Mengapa Python? Karena Python adalah bahasa yang bagus untuk memulai pemrograman komputer. Banyak sekolah dan universitas menggunakan untuk mengajarkan coding kepada mahasiswanya. Selain itu, Python adalah bahasa pemrograman yang paling penting untuk digunakan oleh programmer untuk membuat program komputer berbasis teks. Jika Anda menulis instruksi menggunakan campuran kata bahasa Inggris, karakter, tanda baca, simbol, dan angka ini membuat kode Python mudah dibaca, ditulis, dan dipahami. Kemudian Python bersifat portable ini berarti Anda dapat menulis menjalankan kode Python di berbagai komputer yang berbeda. Kode Python yang sama akan berfungsi pada PC, MacBook, mesin Linux, dan komputer Raspberry Pi. Program berperilaku dengan cara yang sama pada setiap mesin. Jadi jangan khawatir lah, karena dia berperilaku yang sama di setiap mesin. Jadi kita pun jangan khawatir kalau kita punya laptop apa begitu kecil atau lama, dia sama saja di semua mesin. Oke. Dan ini yang terakhir, kita next saja. Selain itu, Python memiliki dokumentasi yang ditulis dengan baik. Ini memiliki panduan untuk pemula, untuk memulai bagian referensi untuk mencari apa artinya, banyak contoh kode. Nah, itu untuk Python. Jadi Python itu yang intinya Python itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang dipakai saat membuat program di sebuah komputer. Oke, seperti itu. Kita next ke poin yang kedua. Bagaimana cara menginstal Python? Nah, di sini menginstal Python di Windows. Nah, sebelum untuk kita memulai suatu program Python, pertama kita harus menginstalnya dulu. Oke. Nah, maka dari itu berikut ini adalah
panduan untuk membuat atau menginstal Python di Windows kalian. Oke. Yang pertama, kita unduh file Pythonnya. Kita unduh ada link yang sudah ditulis atau sudah diketik di atas. Kita pilih versi 3.8.0. Nah, oke, bisa lihat seperti gambar ini. Lalu setelah itu kita download, kita pencet, kita download. Selanjutnya kita double klik ini gambar kuning ini, double klik file kita install file Pythonnya yang langsung. Setelah itu kita kita double klik ini pada file install Python yang sudah di download. Klik kanan pada run as administrator. Jika muncul warning as administrator, silakan beli yes. Centang install launcher for all user dan add Python to pad. Nah, sesudah itu kita klik install sekarang. Ada seperti gambar ini. Kemudian kita menunggu proses instalasinya, dan setelah itu kita lihat jika muncul pemberitahuan setup was successful, maka itu sudah berhasil terinstall. Kemudian kita coba menggunakan cmd. Coba jalankan perintah Python series, nanti munculnya seperti ini. Nah, kalau sudah jika muncul informasi versi Python diinstal Python, maka Python sudah berhasil diinstal. Oke. Maka kita tidak perlu mengikuti langkah selanjutnya untuk mendapatkan pad Python pada environment variables. Oke. Namun jika muncul informasi versi Python, maka kita perlu menambahkan patch Python pada environment variable. Untuk cara mengikuti, maksudnya untuk caranya teman-teman bisa mengikuti tutorial selanjutnya. Ini gambar command from-nya. Kemudian selanjutnya kita tambah pad Python pada environment. Pertama, kita harus mendapatkan lokasi pad Pythonnya terlebih dahulu. Kedua, ketikkan Python pada pencarian Windows, kemudian klik kanan pada Python lalu klik open file. Ini ada contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini. Kemudian selanjutnya langkah ketiga, muncul jendela lokasi shortcut pada Python. Klik kanan di Python kemudian open file location. Contohnya seperti ini, teman-teman. Dan selanjutnya, kalau sudah lokasinya ketemu, lokasi padnya sudah kita ketemu, kemudian kita copy. Selanjutnya tinggal tambahkan pad Python pada environment variable, ketikkan env pada pencarian Windows, maka kemudian akan muncul kayak gini. Kemudian klik edit the system environment variable, seperti contoh ini. Kemudian klik
environment variable. Dan setelah itu kita pilih variabel yang di dalam kolom sistem variabel, kemudian kita klik edit, ada di sini, teman bisa lihat sendiri. Lalu klik new untuk menambahkan path baru, lalu paste path atau lokasi folder instalasi Pythonnya, kemudian kita klik OK, dan selanjutnya kita klik programnya new. Sudah, itu yang ini yang dimaksud. Lalu pas, kemudian klik OK. Ini yang dimaksud tadi, sorry teman-teman. Kemudian setelah berhasil diinstal dan tambahkan Python ke environment variable, selanjutnya kita testing dengan menggunakan CMD. Coba jalankan perintah CMD. Contohnya seperti ini. Jika ini berhasil, maka kita telah menginstal Python dan kita telah mencobanya di Windows kita. Sekarang yang poin ketiga itu kita kita menginstal atau bagaimana cara menginstal Python Mac. Sebelum itu kita harus menginstal terutama di Mac kita, sebelum itu kita harus mengetahui tahap-tahapnya. Pertama, kita unduh paket penginstalan dari sistem web. Untuk melakukannya, kunjungi situs web tersebut. Ini ada link yang tertera di Mac Anda, itu mendeteksi sistem operasi Anda secara otomatis. Ini teman-teman bisa lihat. Udah ada di gambar kuning ini. Kalau sudah, klik 2 kali pada paket tersebut. Ini paket yang dimaksudnya dan warna kuning ini. Penginstal akan memandu Anda untuk memulai melalui wizard untuk menyelesaikan instalasi. Dan dalam banyak kasus, pengaturan default berfungsi dengan baik. Jadi, install seperti aplikasi lain di Mac OS. Dan mungkin juga kita harus memasukkan batasan di Mac Anda untuk memberitahu bahwa selanjutnya Anda setuju untuk menginstal Python. Ini contohnya. Ketika instalasi selesai, folder Python akan terbuka. Ada deh. Bisa dilihat sendiri, ada kode Python seperti begini. Kemudian mari kita verifikasi bahwa versi terbaru Python dan idle-nya terpasang dengan benar. Untuk melakukannya, klik 2 kali idle yang merupakan lingkungan pengembangan dari integrasi yang dikirimkan bersama Python. Jika semua berfungsi dengan benar, idle menempatkan shell Python sebagai berikut. Ini contohnya. Jadi setelah itu mari kita menulis kode Python sederhana dan menjelaskannya di idle. Ketik pernyataan berikut dan ini contohnya. Kita ketik seperti berikut, gambar berikut. Dan jika sudah, berarti kita telah
berhasil menginstal Python di Mac kita. Oke, sekarang poin berikutnya, bagaimana cara menggunakan Python atau penggunaan Python. Python sendiri adalah bahasa pemrograman yang diinterpretasikan. Artinya, sebagai pengembangan Anda menulis file Python atau di editor teks dan kemudian memasukkan file-file itu ke dalam interpreter Python untuk dieksekusi. Oke, cara menjaga file tersebut, teman-teman bisa lihat ini. Pada baris perintah ada gambar di bawah ini, baris perintah Python, kemudian dengan hello world P adalah nama file Python, ini seperti begini. Kemudian sederhana seperti kita simpan file Anda, buka baris perintah Anda, arahkan direktori, Anda menyimpan file dan jalankannya seperti ini. Kemudian jika sudah kita lakukan seperti ini, maka outputnya akan muncul seperti hello world. Oke, baik, itu mungkin sekian dari materi Python. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu algoritma. Oke, sebelum itu, apa itu algoritma? Jadi ini kita dikutip dari sejarah solusinya. Kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Kata ini tidak muncul di dalam kamus Webster sampai akhir tahun 1957-an. Orang hanya menemukan kata algoritms yang berarti proses perhitungan dengan angka Arab. Anda tidak kata algoritms jika Anda menggunakan angka Arab. Menurut para ahli bahasa, berusaha menemukan asal kata algoritms ini hasilnya kurang memuaskan. Jadi akhirnya para ahli sejarah matematika menemukan asal mula kata tersebut. Kata algoritms berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Dalam hukum al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritms. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Yang dalam kurungnya The Book of Restoration and Reduction. Dari judul ini kita dapat tahu bahwa akar kata aljabar atau algebra, perubahan dari kata algoritms menjadi algoritma muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi dan karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang sudah biasa dan lumrah, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Oke, kemudian poin berikutnya kita masuk ke contoh algoritma. Oke, algoritma adalah jantung ilmu komputer.
atau informatika. Oke, banyak ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari pun banyak terdapat proses yang digambarkan dalam suatu algoritma, cara-caranya untuk membuat contohnya cara-caranya untuk membuat kue atau masakan, misalnya dinyatakan dalam suatu resep. Pada setiap resep ada urutan langkah-langkah membuat masakan. Nah, itu adalah contoh lain dari algoritma. Berikut ini adalah contoh resep membuat kotak-kotak banding. Ini termasuk contoh algoritma ya teman-teman. Pertama kita siapkan alatnya, seperti pisau, telenan, alat penggiling daging atau blender, loyang, wadah cetakan kotak-kotak, dan terakhir panci. Bahannya daging bandeng sendiri ya, dipisahkan dari tulang dan kulit sebanyak, teman-teman bisa lihat, 250 gram, tepung sagu sebanyak 100 gram, telur ayam 1 butir, air es sebanyak 200 ml, daun bawang sebanyak 2 batang, iris halus, bawang putih sebanyak 3 siung, haluskan, garam sejumput, gula sejumput, penyedap rasa secukupnya, dan terakhir gula pangsit secukupnya. Oke, prosedur kerjanya, cara kerjanya kayak begini. Bersihkan daging bandeng dari tulangnya, potong daging bandeng menjadi ukuran kecil, haluskan daging, dan ya teman-teman bisa lihat sendiri. Tambahkan tepung sagu, telur ayam dan sebagainya, ambil dan sebagainya. Oke, teman-teman bisa lihat semua. Nah, kalau sudah, kemudian itu adalah contoh algoritma dari resep makanan. Nah, berikut ini adalah contoh algoritma di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pola pakaian, panduan praktikum, papan not balok, dan pengisian voucher pada telepon seluler. Nah, oke, teman-teman bisa lihat tabel di bawah ini. Itu sebuah proses, ada prosesnya, ada algoritmanya, ada contoh langkah algoritmanya. Nah, ini proses contoh pertama membuat kue. Algoritma itu resep kue. Contohnya masukkan telur ke dalam wajan, kocok itu contoh sebagian besarnya, sebagian kecilnya sorry. Kedua ada membuat pakaian. Algoritmanya itu pola pakaian. Contohnya gunting kain dari pinggir ke bawah ke arah kanan sejauh 5 cm. Dan sebagainya, teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Dan kita masuk di penulisan notasi algoritma. Jadi sebelum kita mempelajari atau belajar algoritma, pertama kita harus tahu penulisannya yang baik. Di penulisan algoritma ada 3 macam bentuk notasi algoritma, antara lain seperti kalimat deskriptif. Notasi algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif disebut juga notasi alami. Terus notasi algoritma deskriptif dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang mesti dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Oke, berkenaan contoh penulisan algoritma dengan notasi deskriptif sebagai berikut. Di algoritmanya hitung
hitung luas dan keliling lingkaran. Di selanjutnya masukkan jari lingkaran, hitung luas lingkaran dengan rumus lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Kemudian hitung kelilingnya dengan rumus k sama keliling sama dengan 2 kali pi kali r. Oke, dapat kita ketahui bahwa P ini merupakan rumus yang ada di untuk kita mencari luas dan keliling lingkaran. Teman-teman tahu sendiri lah. Oke, kemudian tentukan luas lingkaran. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke algoritma psikode dan pemrograman. Jadi setelah memahami pentingnya algoritma, kita perlu mengetahui bagaimana proses menjadikan algoritma menjadi suatu aplikasi. Pertama kita perlu mengetahui perbedaan antara algoritma, psikode, dan sintaks pemrograman. Oke teman-teman, ini berikut ini bagaimana sebuah contoh pemrograman menghitung sebuah luas bangunan datar. Nah teman-teman lihat, ini ada 4 contoh bangunan datar yang di bawah ini gambar. Misalnya kita mencoba membuat sebuah algoritma psikode dan sintaks pemrograman untuk menghitung luas dari sebuah bangunan datar. Misalnya kita memilih bangunan datar persegi panjang. Contoh algoritma menghitung luas persegi panjang. Pertama, user atau pengguna memasukkan nilai panjang. Kedua, user atau pengguna memasukkan nilai lebar. Maka komputer akan menghitung nilai luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Komputer akan menampilkan nilai luas persegi panjang. Lalu contoh psikodenya dapat ditulis seperti ini: panjang, input panjang, lebar, kita input lebar, luas persegi panjang, kita buat panjang kali lebar, kemudian tampilkan luas persegi panjang. Dari psikode tersebut kita tulis pada bahasa pemrograman sebagai berikut. Ini contohnya. Nanti kita membuat kodenya di Python seperti begini. Jadi baris pertama tuh kita input dengan memasukkan nilai dengan fungsi raw input. Kemudian baris kedua lebar kita input dengan fungsi raw, ya sama juga raw input, masukkan nilai lebar. Kemudian prosedur luas persegi panjang lebar, input panjang lebar, output luas persegi panjang. Nah, langkah-langkah meminta input dari pengguna mengenai panjang dan lebar, hitung luas, panjang dan lebar, dan tampilkan nilai luas. Itu adalah prosedurnya. Berdasarkan psikode di atas, kita dapat tulis ke dalam bahasa pemrograman sebagai berikut. Oke, kita teman-teman bisa lihat baris pertama adalah fungsi def, hitung luas persegi panjang dalam kurung panjang lebar. Maka baris kedua luas sama dengan panjang akan dikali lebar. Maka itu kita print luas persegi panjang.
luas. Kemudian baris kelima, inputan panjang, kita pakai fungsi raw input. Kita masukkan nilai panjangnya, kemudian inputan lebarnya sama, kita masukkan nilai lebarnya. Maka hitung luas panjang, input panjang lebar. Nah, ini berikut contoh codingnya seperti begitu. Kemudian dalam literasi buku pemrograman bahasa Inggris, kita boleh menuliskan psikode dengan bahasa Indonesia atau campuran Indonesia dan Inggris. Maka tidak ada aturan khusus untuk menulis psikode. Yang perlu diperhatikan, fungsi psikodenya ialah menyampaikan ide, langkah-langkah dengan jelas mengenai algoritma yang akan diimplementasikan sebagai sebuah program, perangkat lunak, dan aplikasi. Oke, teman-teman, mungkin itu sekian dari materi algoritmanya, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lanjut ke bab 4, yaitu pemrograman. Sebelum itu kita tanyakan apa itu pemrograman. Nah, pemrograman adalah proses untuk membuat suatu program dari algoritma dan diterapkan dalam bahasa pemrograman. Jadi sebuah software hanya bisa terwujud jika dibuat dengan algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi penyajian algoritma secara garis besar dapat dibagi dalam bentuk penyajiannya, itu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisannya itu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pseudokode. Pseudokode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga dapat digunakan dalam menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programmer. Sedangkan untuk algoritmanya yang disajikan dengan gambar adalah dengan flowchart. Kita ketahui juga flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow. Jadi alir bagan itu yang dimaksud flowchart. Di dalam program atau merupakan prosedur sistem secara logika. Flowchart digunakan alat bantu komunikasi dan dokumentasi. Jadi algoritma juga mempunyai beberapa jenis, yaitu sequence, instruksi dikerjakan berurutan atau sequential, selection, instruksi dikerjakan bila kriteria tertentu terpenuhi, interaction, interaksi dikerjakan selama memenuhi kondisi tertentu, dan concurrent mengerjakan banyak instruksi secara bersama. Contoh algoritma menghitung luas persegi. Algoritmanya adalah masukkan sisi atau S, hitung luas S kali S, dan tulis luas. Kita coba contohnya. Oke, berikut kita masuk selanjutnya. Sedangkan paradigma bahasa pemrograman adalah seperti berikut. Teman-teman bisa lihat, ini ada tabel paradigmanya. Apa ya? Kayak begini. Paradigma bahasa pemrograman itu bisa melengkapi imperatif dan deklaratif. Nah, imperatif juga bisa termasuk meliputi prosedural, C, Pascal, Fortran, Basic. Ada juga oriented, ada juga C++, Java, Smalltalk, Eiffel. Kemudian ada juga parallel processing, ada Pascal S, Occam, Celinda.
Kemudian deklaratif meliputi logis, prolog, fungsional, list, EPL, change, dan database SQL. Baik, oke. Teman-teman, itu adalah paradigma bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke variabel. Jadi teman-teman tahu sebagian besar bahasa pemrograman itu digunakan juga variabel. Jadi variabelnya harus dideklarasikan lebih dulu untuk mempermudah kinerjanya komputer. Jadi teman-teman kalau tidak tanpa variabel ke komputer susah untuk memproses data yang kita mau. Jadi begitu teman-teman. Kita masuk ke variabel digunakan untuk inputan dari user, menghasilkan hasil perhitungan yang dijadikan output atau informasi sebagai user. Nah, teman-teman bisa lihat langkah-langkah berikut. Buka terminal dan masukkan Python interpreter, kemudian buat variabel keranjang. Ini adalah contoh tanpa tanda kutip yang isikan dengan nilai kosong. Kemudian kita panggil variabel keranjang dan akan ditampilkan nilai kosong. Hal ini menunjukkan bahwa kita sudah memberikan nilai kosong pada variabel keranjang. Kemudian selanjutnya kita masukkan buah apel ke dalam variabel keranjang tadi. Kemudian jika kita panggil variabel keranjang, maka akan ditampilkan buah apel, tidak lagi kosong. Contohnya teman-teman, ini contoh program Pythonnya. Ini di Mac ya. Dalam bahasa. Nah ini bisa lihat contoh kode Pythonnya. Terus ini juga dia munculnya seperti begini. Pada kode di atas dapat dilihat bahwa kita mendefinisikan sebuah variabel bernama jumlah. Ini variabel kita setelah ini kita input kodenya, maka outputnya nanti akan seperti begini. Oke teman-teman, dan itu saja. Kita akan masuk ke materi berikut, tipe data variabel. Jadi variabel memiliki banyak atau berbagai tipe data. Yang pertama itu integer atau float, integer dan float. Tipe data integer adalah tipe data yang biasa disebut data bilangan bulat, sehingga setiap variabel memiliki nilai bilangan bulat, maka ia akan dikategorikan sebagai integer. Nah, hampir sama dengan tipe integer, hanya saja tipe data float digunakan untuk variabel-variabel yang memiliki nilai pecahan dan nilai pecahan atau desimal. Oke teman-teman, berikut ini adalah tipe data integers yang kita aplikasikan pada program Python. Jadi baris pertama kita input panjang sama dengan 5, lebar 10,5 gitu. Terus luasnya kita input panjang kali lebar, maka kita print panjang kali lebar sama dengan luas. Print juga tipe data variabel panjang, tipe data dari variabel lebar, dan
dari variabel luas. Maka teman-teman bisa lihat sendiri outputnya akan dengan otomatis akan sejalan dengan hasilnya. Teman-teman bisa lihat ini 5 kali 10,5 dapatnya 2,5. Jadi itu akan secara otomatis. Kemudian tipe data string atau teks. String kita ketahui bahwa string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan sebuah teks. Data yang bertipe string harus diapit oleh tanda petik, baik tanda petik 1 maupun tanda petik 2. Sabar ya teman-teman. Teman-teman kayaknya lampu saya padam, jadi kita lanjut aja dengan alat seadanya. Oke, baik. Kemudian berikutnya ini adalah contoh program Python dari program tipe data strings atau teks. Jadi baris pertama kita input nama sama dengan misalnya saya Febrian Boltal. Kemudian baris kedua kita print nama saya atau nama, maka nanti hasilnya akan otomatis kayak begini, nama saya Febrian Boltal. Nah, itu adalah merupakan contoh program dari tipe data string. Kemudian tipe data boolean atau tipe data yang biasa kita artikan benar atau salah. Nah, tipe data ini adalah tipe data yang paling simpel dan mudah kan, tetapi dia sangat penting sekali bahkan untuk membangun program atau aplikasi skala besar. Sekalipun tipe data boolean hanya memiliki dua buah nilai, yaitu true and false. True itu pernyataan yang dikatakan benar itu bernilai benar, false untuk sedangkan false itu presentasikan pernyataan yang bernilai salah. Jadi ini contohnya, contoh programnya, program Pythonnya. Baris pertama, saya orang Papua, true. Saya adalah Badul, false. Jadi gitu. Jadi kita akan print apakah saya orang Indonesia. Nanti kemudian kita tulis saya adalah orang Papua. Kemudian print apakah saya adalah robot. Kita print juga saya adalah tulis saya adalah Badul. Maka outputnya akan gini, apakah saya orang Indonesia. Nanti dengan sendirinya program true atau betul. Kemudian apakah saya adalah robot, nanti akan ditulis false. Nah, begitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja tipe data. Kita langsung ke struktur control. Struktur control adalah perintah khusus dalam bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengatur alur program selama eksekusi. Jadi kemudian kontrol memungkinkan program untuk yang pertama melakukan beberapa penelitian saat mengeksekusi yang lain. Kedua, mengulang satu atau lebih pernyataan, beberapa kondisi yang benar, memilih di antara selanjutnya memilih di antara jalur yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Yang pertama percabangan,
Poin pertama percabangan itu pernyataan if. Kedua pernyataan if else. Ketiga pernyataan nested if. Jadi teman bisa lihat sendiri. Kemudian yang kedua perulangan. Pertama kondisi perulangan, poinnya kondisi perulangan, ekspresibelnya itu yang harus dipenuhi itu melaksanakan perulangan harusnya. B, isi atau badan pengulangan satu atau lebih pernyataan aksi akan diulangan. Terus poin berikutnya logika loopingnya atau mekanisme mengatur bagaimana kapan sebuah set instruksi dalam program diulang. Inisialisasi. Poin selanjutnya adalah inisialisasi langkah awal atau dalam looping di mana variabel pengontrol loop diatur. Terakhir update setiap iterasi ada langkah pembaruan di mana variabel pengontrol loop diubah. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi dari struktur kontrol. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bab berikutnya, bab 5, yaitu tentang pemrograman pencarian atau searching. Oke. Teman-teman, dapat kita ketahui bahwa pemrograman searching itu memiliki ada banyak bukan banyak tapi banyak itu dalam arti adalah suatu program yang terdapat maksudnya yang ada pada program seperti searching. Teman-teman bisa ketahui bahwa contohnya di suatu program seperti Google itu kan ada searching, ada bagian itu yang akan kita bahas. Lanjut aja. Poin pertama adalah sequential search. Ketika data disimpan dalam bentuk koleksi seperti list ordered, maka dapat simpulkan bahwa data tersebut punya hubungan yang bersifat. Anda bisa baca sendiri. Nah, berikut ini adalah ilustrasi gambar dari sequential search. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini contoh algoritmanya sebagai berikut. Pertama, untuk membaca array atau list simpunannya, kemudian membaca inputan data yang dicari. Selanjutnya perulangan dimulai dari posisi atau indeks pertama hingga terakhir. Contohnya seperti membandingkan data pada himpunan dengan data inputan yang dicari. Kemudian jika data dibandingkan sama, maka program memberikan respon true atau betul. Kemudian perulangan berhenti. Jika tidak ditemukan, dilanjutkan dengan perulangan berikutnya. Outputnya, status datanya bertambah true atau false, atau benar atau salah. Kemudian untuk pseudokodenya adalah di atas adalah sebagai berikut teman-teman.
teman-teman bisa lihat contoh programnya. Teman-teman bisa lihat nanti outputnya seperti ini. Target 7 font in data adalah benar. Oke. Selanjutnya, jika terdapat contoh himpunan atau array dari 40, 35, 82, 80, 8, 13, dan 59, dan data yang dicari ialah angka 13, maka ilustrasi sequential search-nya dijelaskan pada gambar berikut. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke, selanjutnya dari gambar atas, proses pencarian data dimulai dari item data pertama ujung kiri indeks 90, kemudian dilanjutkan ke arah kanan. Jika sampai posisi data yang terakhir, maka data yang dicari tidak ditemukan, maka hasilnya adalah false atau salah, atau data yang dicari tidak ditemukan. Jadi teman-teman, selanjutnya berikut ini adalah contoh implementasi. Ini ada menggunakan sequential search dengan menggunakan Python. Teman-teman bisa lihat sendiri ya contohnya. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke materi binary search. Jadi binary search adalah data yang diurutkan. Misalnya data yang telah diurutkan terlebih dahulu, maka binary search dapat melakukan pencarian lebih cepat dibandingkan sequential search, di mana proses pencarian data dalam binary search akan dimulai dari bagian tengah list. Jadi jika item yang dicari berada di tengah pencarian, maka pencarian akan berakhir. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya nih, gambar di bawah adalah ilustrasi proses pencarian ke 54. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ini ada gambar contoh kode Pythonnya seperti begini teman-teman. Ini adalah gambar outputnya, nanti munculnya seperti begini. Oke. Algoritma binary search merupakan contoh yang sangat bagus dari strategi pencarian data yang disebut divide and conquer, yaitu dengan cara membagi kasus menjadi bagian yang lebih kecil. Teman-teman, mungkin itu saja materi dari binary search dan sequential search dalam bab 5 program pencarian searching. Teman-teman, kita langsung ke bab 6, yaitu algoritma dan pemrograman pengurutan atau sorting. Oke teman-teman, selanjutnya poin pertama yang akan kita bahas adalah bubble sort. Bubble sort mengurutkan data dengan cara memeriksa keseluruhan data secara berulang kali. Bubble sort membandingkan item-item yang bersebelahan dan akan menukar posisi dari item-item tersebut jika item tersebut belum terurut. Jadi jika koleksi data terdapat n item, maka diperlukan perbandingan sebanyak n-1 pada siklus pertama. Jadi teman-teman bisa lihat contoh bubble sortnya seperti begini. Dari di awal siklus yang kedua, angka terbesar sudah berada pada posisi yang benar, yaitu di posisi paling kanan pada koleksi data. Selanjutnya masih terdapat n-1 item
yang harus diurutkan, yang berarti masih ada 2 pasang data yang harus dibandingkan, karena setiap siklus akan menempatkan item terbesar di posisi paling kanan. Maka jumlah siklus keseluruhan proses adalah n kurang 1 siklus. Oke, teman-teman bisa lihat ini ada program yang memproses list dan parameter yang melakukan modifikasi dengan cara menukar posisi item data list jika diperlukan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah contoh program dari Buffershop di Python ya. Outputnya nanti seperti begini teman-teman. Target 7 yang kita cari adalah memang nanti akan dimunculkan sini 8, 22, 27, 28 dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di operasi penukaran posisi item data terkadang disebut dengan operasi swap. Biasanya operasi swap perlu sebuah memori tambahan yang bersifat sementara, seperti dalam potongan kode berikut ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, dan selanjutnya kode di atas akan menukar isi item I dan J dalam list. Jadi di dalam Python sedikit berbeda, karena operasi penukaran data seperti di atas dapat dilakukan dengan operasi assessment secara simultan. Contoh A B sama dengan BA, perintahnya akan menukar isi data pada variabel A ke variabel B. Nah, teman-teman bisa lihat contoh operasi penukaran data sebagai berikut ini. Oke, mungkin itu saja dari Buffershop. Kita akan masuk ke selection sort. Di selection sort dapat memperbaiki performa Buffershop dengan hanya membuat satu pertukaran data untuk setiap siklusnya. Untuk melakukan hal ini, selection sort mencari lokasi dari angka terbesar untuk setiap satu siklus selanjutnya, memindahkan atau menukarnya isinya di akhir siklus. Setelah siklus pertama, angka terbesar berada di posisi paling kanan, seperti hanya pada bubble sort. Siklus kedua akan menempatkan angka terbesar berikut, dan proses ini akan berlanjut dan memerlukan n kurang 1 siklus untuk mengurutkan item sebanyak item terakhir akan berada pada posisi yang benar setelah operasi siklus ke n kurang 1. Teman-teman bisa lihat gambar ini adalah ilustrasi bagaimana algoritma selection sort berjalan. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini ada gambar contoh dari algoritma selection sort selama berjalan. Untuk implementasikan selection sort dapat dilihat dari kode program di bawah ini teman-teman. Ini outputnya akan seperti begini teman-teman, sesuai data yang diminta atau diinput. Kemudian berikutnya insertion sort. Oke, jadi begini teman-teman, meskipun insertion sort masih memiliki tingkat kompleksitas juga dilihat dari jumlah operasi perbandingannya. Namun demikian, insertion sort bekerja dengan cara yang sedikit berbeda dengan algoritma sorting. Insertion sort bekerja dengan cara selalu menjaga urutan data di bagian awal koleksi atau list. Tahap selanjutnya, setiap item berikutnya akan disisipkan pada bagian awal list. Jadi teman-teman, gambar di bawah ini adalah ilustrasi proses pengurutan data algoritma insertion sort. Teman-teman bisa lihat sendiri ada proses data algoritma insertion sort. Jadi list dengan satu item pada posisi pertama posisi 0
awalnya dianggap sudah dalam keadaan terurut. Jadi pada setiap siklus berikutnya, satu item data lain akan disisipkan pada posisi yang tepat di bagian awal list, sehingga akhirnya seluruh data dalam list akan urut dengan benar. Jadi pada contoh ilustrasi di atas, siklus kelima terdapat urutan di bagian awal list dari angka 17, 26, 54, 77 dan 93. Selanjutnya akan disisihkan ke angka 31 ke dalam bagian awal list yang sudah urut. Operasi perbandingan dengan angka 93 menyebabkan terjadinya operasi pergeseran angka 93 ke arah kanan. Keadaan yang sama terjadi ketika melakukan operasi perbandingan dengan angka 77 dan 54. Ketika bertemu dengan item 26, operasi pergeseran posisi berhenti. Terdapat 6 angka pada bagian awal. Ya, teman-teman bisa lihat contoh list dalam keadaan terurut seperti bawah ini. Ini list dalam keadaan yang terurut ya teman-teman. Kemudian berikutnya adalah contoh kode program Python-nya, teman-teman bisa lihat insertion sort. Outputnya nanti kayak begini teman-teman. Oke, teman-teman, next materi berikutnya adalah merge sort. Algoritma selanjutnya adalah merge sort. Algoritma ini untuk memperbaiki algoritma sorting. Pada bagian ini dijelaskan strategi sorting dengan menggunakan strategi divide and conquer. Samanya. Mungkin bodoh bahasa Inggris. Oke, selanjutnya algoritma sorting dengan strategi divide and conquer. Yang pertama ialah merge sort. Algoritma merge sort adalah algoritma rekursif yang selalu akan memecah list menjadi dua bagian. Jika list tidak berisi data kosong atau list hanya satu item data, maka dia katakan list tersebut adalah keadaan terurut. Jika list terdiri atas item data lebih dari satu, maka list akan dipecah menjadi dua sublist dan menerapkan merge sort pada kedua sublist tersebut. Oke, baik, teman-teman bisa lihat proses merge sort diilustrasikan pada gambar A dan gambar B sebagai berikut, teman-teman. Ini gambar A-nya dan ini adalah gambar B-nya, teman-teman. Kemudian kode programnya seperti begini, teman-teman. Dan ini outputnya, teman-teman bisa dilihat ya. Sini kode outputnya. Jadi cara kerja program di atas ada: sekali fungsi merge sort dipanggil, maka fungsi akan memecah list menjadi dua sublist dan memanggil dirinya sendiri rekursif baris 8-9 untuk mengurutkan data pada masing-masing sublist. Selanjutnya barisan kode ke-11 kurang 31 bertanggung jawab untuk melakukan proses penggabungan atau merge dua sublist menjadi sebuah list yang terurut. Operasi penggabungan menempatkan menempatkan setiap item data kembali ke list awal atau list satu demi satu secara berulang dengan mengambil item paling kecil dari sublist tersebut. Kode dilengkapi dengan perintah print baris kedua untuk menampilkan isi list yang sedang diurutkan pada setiap pemanggilan fungsi. Pada baris 32 juga terdapat perintah print untuk menampilkan proses penggabungan. Teman-teman bisa lihat baris yang tadi dijelaskan tadi seperti begini. Baris pertama hingga 32 ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya.
teman-teman, kita masuk ke materi sebenarnya itu materi yang terakhir, yaitu adalah materi Quicksort. Jadi teman-teman, kita ketahui bahwa algoritma Quicksort juga menggunakan strategi divide and conquer. Seperti pada merge sort, tetapi tidak menggunakan memori tambahan karena ada kemungkinan bahwa list tidak terbagi menjadi dua sublist yang sama jumlahnya anggota keseluruhannya. Hal ini dapat menjadi penyebab performansi menjadi menurun. Pertama, Quicksort akan memilih sebuah nilai yang disebut dengan pivot value. Banyak cara yang dapat digunakan menjadi untuk memilih pivot value. Dalam contoh ini, pivot value yang digunakan adalah item pertama dalam list. Jadi teman-teman bisa lihat ini contoh gambar dari pivot value-nya. Jadi gambar di atas menunjukkan bahwa angka 54 akan digunakan sebagai pivot value-nya, teman-teman. Oke. Jadi proses selanjutnya adalah memecah list menjadi dua sublist, yaitu dengan cara menemukan split point pada saat yang bersamaan, memilihkan item ke sisi list. Hal ini bergantung pada nilai item, jika lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pivot value. Jadi proses partisi atau memecah list dimulai dengan menempatkan dua buah marker, ketika disebut dengan istilah left mark dan right mark. Left mark sesuai namanya akan ditempatkan pada sisi kiri list setelah pivot value, sedangkan right mark diletakkan pada posisi paling kanan list. Oke, teman-teman bisa lihat gambar di bawah ini. Itu tujuannya adalah untuk memiliki item-item yang terletak di sisi yang salah yang dilihat dari sisi pivot value. Oke, jadi teman-teman bisa lihat contoh gambarnya, posisi right mark yang baik dan jadi proses selanjutnya ialah memeriksa item data dari posisi left mark sampai ditemukan angka yang lebih besar dari pivot value. Dari arah sebaliknya, right mark dicari item yang nilainya lebih kecil dari pivot value. Dari proses ini, dari arah left mark, pencarian berhenti pada angka 93. Sedangkan dari arah right mark, pencarian akan berhenti pada angka 20. Selinnya akan angka 93 dapat ditukar posisinya dengan angka 20 dan dilanjutkan proses yang sama sampai diperoleh kondisi di mana posisi left mark, right mark, dan pada saat kondisi itu terjadi pada posisi dari right mark akan menjadi titik split point. Teman-teman bisa lihat ini contoh gambar split pointnya, dan kemudian ini adalah contoh dari program Python merge sortnya. Ini adalah outputnya dari program ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja dari materi yang saya buat untuk memenuhi tugas dari Bapak Fajar. Jadi saya
Harapkan ya teman-teman dapat memahaminya, walaupun ya penjelasannya kurang maksimal. Jadi dari materi ini mempunyai kesimpulan adalah materi algoritma pemrograman 1 atau Alpro 1 membahas dasar-dasar pemecahan masalah secara logis dan sistematis melalui algoritma, yang merupakan langkah-langkah terstruktur untuk mencapai solusi. Algoritma diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman seperti Python atau C, dengan fokus pada elemen dasar seperti variabel, tipe data, operator, serta struktur kontrol seperti perkembangan dan perulangan seperti yang kita telah belajar tadi. Kemudian pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan logis, dimulai dengan analisis masalah hingga implementasi solusi. Dengan memahami konsep algoritma dan dasar pemrograman, siswa dibekali kemampuan merancang dan menulis program secara efisien dan terstruktur serta mudah dipahami. Itu kesimpulannya. Kemudian saran dari materi ini untuk yaitu untuk meningkatkan pemahaman pada materi Alpro 1, disarankan agar siswa lebih banyak memperkuat pemahaman konsep dasar seperti variabel, tipe data, dan struktur kontrol. Kemudian penggunaan contoh-contoh sederhana yang relevan dapat membantu siswa memahami bagaimana algoritma bekerja secara logis. Jadi selain itu, ada latihan harus diberikan sebaiknya dilakukan secara bertahap, supaya mulai dari permasalahan sederhana hingga kompleks agar keterampilan pemrograman berkembang secara konsisten. Jadi penerapan praktis melalui proyek kecil seperti membuat program kalkulator atau aplikasi pengelolaan data sederhana sangat dianjurkan sekali untuk menghubungkan teori dengan dunia nyata. Ada juga sesi diskusi atau kolaborasi dalam kelompok juga sangat penting untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang berluas wawasan logika. Untuk mendukung pembelajaran, visualisasi algoritma melalui flowchart atau simulasi juga dapat digunakan agar siswa lebih mudah memahami alur logika yang abstrak. Ya, jadi teman-teman, itu saran dan materi teman-teman. Kemudian ini merupakan sumber yang saya jadikan referensi dalam materi ini, teman-teman bisa dilihat. Mungkin oke teman-teman, itu sekian dari materi ini teman-teman. Materi algoritma pemrograman 1 yang disusun oleh kelompok 8. Teman-teman, mohon maaf bila ada kata yang salah. Sebab kita ketahui bahwa yang sempurna itu hanya milik Tuhan ya teman-teman. Mungkin ini saja, sekian dari saya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam proses menjelaskan, karena ya itu kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih teman-teman.